Shalom, puji nama Tuhan, anak-anak dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera mulai ibadah kita. Saat ini hari Minggu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali, sekalipun tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita berjumpa lewat kuasa Tuhan. Mari kita akan segera mulai ibadah kita di sore ini. Kita akan satu lagu pujian sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan yang berkata, Yesus ku panggil. Ya, yang anak-anak yang belum tahu lagunya, kita belajar sama-sama lagunya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sehingga kehidupan hamba
Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan dan buka ibadah kami di saat itu dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, mari kita akan segera memuji nama Tuhan. Kita siapkan seluruh hidup kita mau mengagungkan dan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baik, kita akan satu lagu yang berkata, Goliat datang membawa pedang. Yang belum tahu, kita sama-sama belajar ya. Mundur dulu. Ikuti gerakannya tante ya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengalihan yang nyata. Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengalihan yang nyata. Goliat mati, puji nama Tuhan. Haleluya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengalihan yang nyata. Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya pengalihan yang nyata. Goliat mati, puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita datang demi nama Tuhan, kita akan berglori, kita akan menang. Puji Tuhan. Kita angkat lagi lagu yang berkata, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati,
di rumah masih bersuka cita, karena dalam Tuhan selalu ada sukacita. Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasakan ya sukacita, damai sejahtera dalam hati. Kita angkat lagi lagu pujian yang berkata, si semut yang kecil. Siapkan hati kita akan satu lagu yang berkata firman Tuhan itu pesawat Allah. We
Biar Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun setiap perkataan hamba-Mu, sehingga setiap perkataan hamba-Mu dapat dimengerti dan dilakukan oleh anak-anak-Mu. Kami mau tolak setiap bentuk kuasa setan yang mau mengganggu dalam kami memberitakan firman, dalam kami mendengar firman. Bersatu hati dengan anak-anak-Mu yang ini saat ini berada di rumah, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Darah anak domba Allah berkuasa menghalau, menghancurkan setiap kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan saat ini terambil dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ya, ayat 40 sampai 58 ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58 ya. Nanti anak-anak baca di rumah masing-masing. Nanti pendeta akan ceritakan firman Tuhan saat ini ya. Satu saat ya, bangsa Israel mereka ya berperang ya melawan orang Filistin ya, melawan orang Filistin. Nah, orang Filistin dengan orang Israel ini berkumpul ya, mereka membuat barisan, satu di sebelah sini, satu di sebelah sana. Terus di tengah itu lembah, di tengah itu lembah. Jadi barisan perang itu satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, dan dibatasi dengan lembah. Nah, ketika mau berperang, satu orang dari bangsa Filistin ini namanya Goliat, dia punya badan sangat tinggi, sangat besar, ya. Dia bersuara, dia berteriak dari atas gunung, dia berteriak, bangsa Israel, ya, siapa yang dapat melawan saya? Kalau ada yang berani melawan saya dan saya kalah, maka saya dan bersama pasukan saya bersedia menjadi ya hamba-Mu. Tetapi kalau yang melawan saya itu kalah, maka kalian semua akan menjadi hamba saya. Wah, orang Israel ini waktu mendengar itu takut. Raja Saul pun takut. Kenapa? Karena mereka melihat ya, tubuh daripada Goliat ini sangat tinggi dan besar. Dia punya baju sirah yang sangat lengkap, dia punya lembing, tombak, dia punya perisai, dia punya ketopong, kakinya juga ditutupi dengan ya pakaian berperang. Nah, Goliat terus berteriak supaya ada yang berani tantang satu lawan satu. Nah, mereka sedang menunggu siapa yang berani maju. Tiba-tiba ini ada seorang anak muda, ya, dia ini disuruh bapaknya namanya Isai, dan anak muda itu namanya Daud, ya. Bapaknya Isai ini dia punya anak 3 orang, itu ada ikut berperang di dalam pasukan bangsa Israel. Nah, dia panggil anaknya Daud ini yang masih muda, katakan begini, Daud, kau pergi ke kakakmu sana, bawa bahan-bahan makanan, kasih mereka makanan di sana supaya mereka kuat dalam berperang. Dan kamu lihat di sana apakah kakakmu selamat atau tidak. Ya, Daud yang disuruh bapaknya, dia katakan, iya bapak, saya akan pergi. Dan dia tinggalkan kambing domba yang dia selalu gembalakan ini, dia suruh penjaga untuk menjaga kawanan domba yang selalu dia gembalakan. Dan dia pergi ke pasukan bangsa Israel. Nah, ketika Goliat sedang berteriak-teriak menantang bangsa Israel, tibalah Raja Daud di sana. Nah, tibalah Daud di sana, dia belum menjadi raja waktu itu ya. Tibalah Daud di sana dan dia mendengar suara daripada Goliat ini.
Terus Daud ini langsung dia lari, dia pergi ke pasukan, ya dia pergi ke pasukan dan ditanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa? Ya langsung satu orang jelaskan, oh sana itu Goliat, dia punya badan yang tinggi besar itu, dia tantang satu orang untuk bisa lawan dia. Kalau siapa yang lawan dia, nanti kalau dia menang, maka semua pasukan mereka itu akan tunduk menjadi hambanya bangsa Israel. Tapi kalau kalah, maka kami semua ini akan jadi budaknya orang Filistin. Aduh, kami bingung gimana ini. Nah, dia sangat besar. Wah, Raja Daud langsung katakan begini, siapa Goliat yang akan melawan ya pasukan daripada Allah? Ya. Goliat itu tidak ada apa-apanya. Tuhan lebih berkuasa untuk menolong bangsa Israel. Ya, ini Daud ini menunjukkan kepada pasukan yang dia bercakap-cakap ini, menunjukkan bahwa dia tidak takut kepada Goliat. Ya, dia lebih percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk membela bangsa Israel dibandingkan dengan Goliat. Ya, waktu orang itu mendengar bahwa Daud ini berani melawan Goliat, akhirnya ada satu orang yang langsung pergi lapor sama Raja Saul. Dia katakan, Bapak, tadi di sana itu ada satu orang. Dia bilang dia tidak takut dengan Goliat. Dia berani lawan itu Goliat. Akhirnya Saul bilang begini, kau pergi panggil anak muda itu, panggil kemari. Wah, akhirnya datanglah Daud ini menghadap Raja Saul. Ya, ketika Raja Saul sudah melihat Daud, dia katakan, siapa kamu? Kamu masih anak-anak, kamu masih kecil. Si Goliat itu dari muda dia sudah berperang, kamu tidak pernah berperang, kamu bukan prajurit. Bagaimana bisa kamu melawan itu Goliat yang sejak muda dia sudah berperang, dia sudah tahu menggunakan senjata. Apa yang Daud bilang? Ya, Daud bilang begini, Raja, saya ini kerjanya menggembalakan kambing domba. Tapi kalau saya punya domba atau kambing itu diterkam oleh singa atau beruang, saya akan melawan itu singa. Saya akan melawan itu beruang. Saya tidak lari. Saya tangkap itu, saya selamatkan, saya punya domba atau kambing yang diterkam oleh singa. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan saya dari mulut singa dan beruang, Tuhan yang saya sembah ini juga berkuasa menolong saya melawan Goliat. Wah, Raja Saul lihat begini, wah ini anak ini boleh. Oke, Daud, kalau begitu kau pergi, kau sebelum pergi pakai ini, saya punya baju ini, saya lepas saya punya baju perang ini, kau pakai. Dipakaikanlah bajunya yang sangat berat, dipakaikan tutup kepala, dipakaikan tombak pedang. Wah, waktu dipakai itu baju perang, Daud bagaimana? Dia tidak bisa bergerak karena apa? Badannya kecil dan baju perang itu sangat berat, dia tidak bisa jalan. Langsung dia bilang, Bapak, Raja, saya tidak bisa pakai baju ini berat sekali. Saya sudah pakai ini, saya punya baju gembala ini saja. Ya sudah, kau pergi sudah, pakai, buka sudah ulang itu baju. Kalau kau rasa berat, kau tidak bisa berjalan. Akhirnya baju itu dilepas itu sebelum dia berperang melawan Goliat. Ya, Daud pergi mengambil batu, ya 5 batu dia ambil, ya dengan dia punya ali-ali, ya ali-ali ini ada mirip-mirip dengan ketapel, tapi bukan ketapel. Nanti Tante kasih tunjuk gambarnya ali-ali itu, ya. Ali-ali itu dia pegang dengan dia isi batu di dalam kantongnya, dengan dia pegang tombak, dia pegang tongkat. Dia jalan dalam nama Yesus, dan jalan dalam nama Tuhan, dia jalan. Dan waktu sudah berhadapan dengan Goliat tertawa. Hei, saya ini
itu. Langsung apa yang dibilang Daud, ya? Oh, Daud dia tidak takut. Padahal itu badan Goliat itu seperti raksasa badannya, besar tinggi. Wah, dia punya tombak sangat tajam, dia punya pedang sangat besar, panjang, tajam. Dia tidak takut. Dia katakan begini, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi saya datang dengan nama Tuhan. Daud sedikit pun dia tidak takut sama Goliat. Daud sangat percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan yang menyelamatkan dia melawan singa dengan beruang, Tuhan pula sanggup menolong dia melawan Goliat. Dia percaya sungguh sama Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya, oke, kalau kamu melawan saya, ayo 1 lawan 1. Ya, Goliat ini dia remehkan, ya, dia remehkan ini Daud. Daud ambil batu, dia kasih masuk di dia punya ali-ali ini, umpan ini, terus dia putar, dia lempar. Apa yang terjadi? Karena Daud ketika dia memutar dengan nama Tuhan, dalam nama Tuhan dia putar dan dia lempar batu itu pas kena di kepala, tembus di kepala, ya, bocor kepalanya Goliat, bocor kepalanya, tembus dengan batu, 1 batu ini sama kecepatan batunya Daud itu sama dengan kecepatan peluru, karena batu itu digerakkan oleh Tuhan untuk melawan Goliat, sehingga Goliat yang badan besar itu kalah dengan 1 batu. Ya, kalah dengan 1 batu. Kenapa? Karena Daud dia tidak mengandalkan kekuatannya dalam melawan musuh yang besar. Dia mengandalkan nama Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, ya mungkin kita kecil, kita tidak ada apa-apanya, tapi sekalipun kita kecil, kita harus memiliki iman yang besar. Amin. Kita harus memiliki iman yang bertumbuh semakin besar, semakin percaya, semakin yakin, tidak ragu, tidak khawatir dengan kuasa Tuhan. Ketika engkau sakit, panggil nama Tuhan. Ketika engkau susah, panggil nama Tuhan. Ketika engkau menghadapi seperti Goliat menghadapi kesusahan yang besar sekali, rasanya mau menangis terus karena tidak mampu. Percaya, sebab Daud dia mampu mengalahkan Goliat karena dia percaya kepada Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak, sekalipun kita kecil, tidak ada apa-apanya, kita tidak punya senjata apa-apa, kita hanya memiliki iman, kepercayaan, kita memiliki firman yang kita dengar, yang akan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita anak-anak sekolah minggu mempercayai Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Raja Saul ketika melihat Daud diremehkan, mungkin kamu seperti itu, ya. Mungkin ada di antara sini anak-anak sekolah minggu, kamu seperti diremehkan temanmu, ya. Siapa dia itu? Dia tidak ada apa-apanya, dia terlalu pintar saja dia tidak pintar bahasa Inggris, dia punya baju jelek, dia tidak ada apa-apanya. Mungkin kamu seperti itu, seperti direndahkan. Dia punya muka terlalu laku, dia punya muka terlalu ganteng, mungkin direndahkan, diremehkan. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita meyakini Tuhan, Tuhan akan membela kita. Daud diremehkan, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Daud seperti dibuat ketakutan, tapi dia tidak takut. Ya, Daud tidak takut menghadapi Goliat yang besar. Kita juga anak Tuhan harus memiliki iman seperti yang kita dengarkan firman saat ini. Apapun persoalan, engkau sakit, percaya kepada Tuhan. Engkau lemah, percaya kepada Tuhan. Engkau memiliki masalah, beban, persoalan yang membuat
menolong engkau. Tuhan mampu menolong setiap persoalan yang engkau hadapi. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita sembah itulah Tuhan Yesus. Dia rela mati bagi kita, apalagi untuk menghapus dosa kita. Dia rela mati. Demikian juga segala masalah, segala persoalan, segala kesusahan yang engkau alami, Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai anak-anak, menjadi anak-anak yang berani di dalam Tuhan. Haleluya, berani di dalam Tuhan. Senjata yang dimiliki oleh Daud kecil, hanya batu. Kita anak-anak, mungkin orang remehkan, siapa dia? Dia hanya punya firman. Dia remehkan itu firman yang ada dalam hati kita. Orang mungkin remehkan kita sebagai anak Tuhan, tapi yakin dan percaya firman Allah dan Roh Kudus yang kita punya itu adalah senjata yang paling ampuh dalam kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak. Haleluya. Engkau yang sedih saat ini, engkau mungkin dalam kesusahan saat ini, yakin dan percaya Tuhanmu Tuhan yang hidup. Sebagaimana Daud ditolong oleh Tuhan karena kepercayaannya kepada Tuhan, karena keyakinannya kepada Tuhan. Dia tidak takut dengan musuh yang besar. Kita juga menjadi anak-anak yang tidak menjadi cepat putus asa, tapi menjadi anak-anak yang berani. Berani dalam apa? Berani dalam kebenaran. Daud berani karena dia berada dalam kebenaran. Amin. Kita juga anak Tuhan. Ketika kita berada dalam kebenaran, tidak usah takut. Amin. Kita berada dalam kebenaran, kita tidak usah takut. Pembela kita hidup, dia sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup menolong, sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Sebelum kita tutup ibadah kita akan berdoa. Kita angkat satu lagu pujian penyembahan yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Tak
yang selalu percaya akan kuasa Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi anak-anak-Mu di sepanjang minggu yang akan mereka lewati ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Jauhkan dari segala mara bahaya. Perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kedua orang tua yang mendidik dan membesarkan, Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaan kedua orang tua mereka. Tuhan memberkati masa depan cita-cita anak-anak-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa. Angkat kedua tangan-Mu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah kita tetap selesai. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, banyak istirahat, jangan banyak keluar rumah, dengar-dengaran sama